Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Abdul Somad tidak berbangga hati pagi ini? Yang merekamnya bukan Menkom Info, yang merekamnya bukan TV One, tapi anak-anak soleh. Lihat. Diajaknya kawan, bro, kita sedang disorotnya. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut di tepi sungai mabuk lim kambing. Di tempat lain anak sebesar itu sedang cabut main game online PlayStation di warnet nembak musuh gak mati-mati. Di tempat lain anak sebesar itu, kemana dia hilang? Sedang melawan bapaknya, emaknya durhaka. Tapi di Sukamara, anak sekecil itu datang mendengar ceramah, mendekati ustadz, mengambil gambar ustadz, pulang ke rumah, akan dia tonton, akan dia ulang. Ada ustadz dalam kepalanya. Mereka yang akan mewarisi dunia menjadi pemimpin Sukamara 20-30 tahun akan datang. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, nggak apa-apa. Abdul Somad mati ditelan zaman, nggak apa-apa. Tapi ajaran pengajian, sedihkah Abdul Somad meninggalkan dunia? Tidak, karena ada 1000 Abdul Somad lahir di Sukamara. Ini anak kecil pakai jilbab, pakai jilbab. Di tempat lain sudah mau mati nggak pakai jilbab, sudah tua, leher sudah macam leher onta, tetap juga pakai jilbab. Lipstick dipasang di atas, turun ke bawah. Begitu tuh. Celak dipasang ke sini, luntur. Macam film Joker. Masih juga pakai lipstick. Tapi di Sukamara anak-anak kecil dipasangkan jilbab. Anak kecil jilbabnya panjang, yang nampak hanya wajah dan tangan. Inilah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ramaikan masjid dengan sholat suami-suami, laki-laki, kalau memang kalian gagah perkasa, laki-laki yang laki-laki sejati, bukan yang badannya berotot, tegap, kumis melintang, tatu kanan dan kiri. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang bininya 4 dan 5. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah. Ini anak-anak gadisku, jangan sampai nanti kalian digoda sama laki-laki. Apa kata mereka? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Agung kulewati. Apa itu? Kalau memang kau jantan perkasa, datang kau ke masjid berjamaah. Betul? Ibu, jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu yang tak sholat. Jangan terima calon menantu tidak sholat. 3 kali ku ulang. Setuju? Awas kalau kalian terima laki-laki sakau. Ya Allah, ibu-ibu ini, kasihlah mereka menantu yang soleh-soleh. Gimana mereka? Tidak jauh dari ibu. Inilah. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah 5 senyum. Ibu, calon menantu ibu di sini. Kau masih lajang. Ibu begitu, bapak ikut senang. Tidak ada gunanya kaya. Saya sudah banyak lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak dilihat, lama jadi ustadz, banyak yang curhat. Ustadz Somad, dia sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia. Dia PNS, pengusaha, mobilnya megah, rumahnya mewah. Saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz rasanya seperti tidur sama babi hutan. Kenapa gitu, Bu? Dia nggak sholat. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustadz? Suami saya nggak sholat, nyanyi. Hah?
Sudah ada surat teguran dari anggota DPD. Kenapa nyanyi Pak Ustadz? Bukannya doa. Suami saya nggak sholat. Jadi apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ibu cukup nyanyi aja pagi-pagi. Apa nyanyinya Pak Ustadz? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Nanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu hari pertama. Tengok besok dia enggak juga berubah. Hari kedua, sepohon kayu. Hari ketiga yang ini nampak mukanya. Sepohon. Jangan, itu terlalu keras. Ibu tetap lembut. Berapa banyak laki-laki yang hatinya keras tapi menjadi lembut karena kelembutan hati dan doa ibu. Kita doakan suami-suami ibu yang belum sholat supaya sholat. Banyak juga ternyata. Ustadz Somad ceramahnya hanya sampai jam 7.30 karena pesawat tidak mau menunggu Ustadz. Pramugari sudah siap-siap mau minta foto. Jadi saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Apalah kesimpulan ceramah Ustadz tadi? 2. Yang pertama, siapkan infrastruktur, wakaf tanah, wakaf semen, wakaf bangunan, wakaf mobil, wakaf ambulan. Setuju? Yang kedua, setelah infrastrukturnya siap, maka dirikan sholat berjamaah di dalam, angkat imamnya, kasih gaji, buat fit and proper test, adakan lomba azan, angkatan lomba musabaqah imam, adakan lomba marhaban, lomba baca yasin, lomba, pokoknya lomba-lomba segala lomba. Siapa dewan jurinya? Abdul Somad akan datang jadi dewan juri. Bulan berapa? Bulan Mei. Kenapa mesti Mei? Maybe yes, maybe no. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jamaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustadz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Shalli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, sholat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Shalli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan salat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, Mas, Bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah.
Dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qom, itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok.